Halo guys, perkenalkan nama saya Aina Nila dari kelas 2L Manajemen Universitas Wadaya Jati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang improve kompetensi. Dingin keringetan, aku suka. Improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Terdapat jenis dan kategori dalam kompetensi. Ada konsep dan sejarah kompetensi. Mengambil dikutip dari Margaret Dale 2003, menyebutkan bahwa kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Ada pula komponen kompetensi. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada traits atau karakteristik fisik dan respon konsisten atau konsistensi terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga yaitu self-concept, nilai, sikap, dan citra diri seseorang. Knowledge atau pengetahuan informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan yang terakhir yaitu skill yang dibutuhkan untuk kemampuan melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determin yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi adalah kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Keahlian atau keterampilan juga sebagai aspek keahlian ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Serta pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Dan karakteristik personal, kepribadian seseorang turut berpengaruh juga terhadap kompetensi seseorang. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan, aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Isu emosional atau hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang terakhir yaitu kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual adalah seorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan dalam sebuah kompetensi terbagi menjadi 3, yaitu mudah diperbaiki. Mudah diperbaiki merupakan mengembangkan orang lain, efisiensi produk, kerja tim, keahlian teknis, orientasi, pelayanan, serta mengelola kinerja. Yang agak sulit diperbaiki yaitu orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Dan yang terakhir yaitu yang sulit diperbaiki dalam sebuah kompetensi, inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kewajiban, pemikiran konseptualis atau fleksibel. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi itu merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Terdapat 5 komponen, yaitu komponen kompetensi merupakan terdiri dari golongan sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan menurut Boyardis 1982. Kedua yaitu pemahaman dalam kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana
perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut menurut Spencer 1993. Yang ketiga yaitu pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Menurut Dale 2003, keterampilan perilaku yaitu yang keempat, merupakan keterkaitan tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Dan yang terakhir yaitu keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman serta kondisi sosial atau lingkungan dan sebuah kepribadian seseorang. Terdapat juga metode dalam penelitian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Kedua, dengan desain studi pendek dengan panel ahli. Ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Adapun rancangan studi terbaik kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap menurut Spencer, yaitu menerapkan kinerja efektif, mengidentifikasi kriteria sampel, mengumpulkan data, analisis data dan pengembangan model kompetensi, mengumpulkan data, validasi model kompetensi, serta mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap untuk merancang studi kompetensi terdapat menetapkan kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang dipelajari, mengidentifikasi kriteria sampel kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok kerja unggul dan rata-rata. Metode pengumpulan data bervariasi, terdapat 6 metode yaitu BEI, panel ahli, survei, database model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat yaitu analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi, kepribadian, dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima, model validasi kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Nomor 6 yaitu mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Terdapat tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kinerja kriteria. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BEI atau model lain. Keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang keempat yaitu mengesahkan model kompetensi. Dan yang kelima yaitu mendesain aplikasi. Terdapat dimensi kompetensi juga. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti yang pertama, menurut Boyce dalam Williams 2002, kemampuan manajemen dan tindakan, dimensi efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, fleksibilitas. Yang kedua, menurut Dulwich dalam Armstrong 1965, yaitu kemampuan intelektual, perseptif, strategis, analisis, dan penilaian perencanaan dan pengorganisasian. Yang ketiga yaitu Schroeder dalam William 2002, yaitu kognitif, mencari informasi, pemikiran spektual, dan fleksibilitas. Contoh kompetensi dalam SKJ yaitu 1. Kompetensi umum, 2. Kompetensi kepemimpinan, dan 3. Kompetensi bidang atau teknis. Terima kasih.